Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pesona Inspira. Iya, kembali dialog hari ini dan kita punya yang sangat menarik, di mana ini mungkin tidak asing sebenarnya. Cuman saya juga penasaran kenapa dikatakan membaca nyaring. Seperti apa tekniknya? Ya, itulah pentingnya untuk kita mengenalkan metode yang satu ini, yaitu membaca nyaring. Sudah hadir di studio ada Mbak Desti Putri Hanifah. Kita sapa dulu Mbak Desti, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, apa kabar Mbak Desti? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kalau Mbak Desti ini, saya panggilnya Mbak Desti ya? Boleh. Betul. Penggagas komunitas Wonosobo membaca nyaring, betul? Ya. Iya. Jadi di sini saya punya profilnya Mbak Desti, saya baca aja. Iya. Jadi Pesona Inspira, Mbak Desti Putri Hanifah ini, ya, saya ulangi lagi, Mbak Desti Putri Hanifah, beliau adalah penggagas komunitas Wonosobo membaca nyaring. Tidak hanya itu, beliau adalah aktivitas harian juga mengajar. Kita nanti akan tanya mengajar di mana, dan nanti kita akan tanya juga apa sih, kenapa menjadi penggagas komunitas Wonosobo membaca nyaring, begitu ya. Dan selain Mbak Desti juga sudah hadir ada Mbak Umi Nur Hasanah. Iya, Mbak Umi Nur Hasanah. Mbak Umi, selamat pagi. Selamat pagi. Kalau Mbak Umi ini adalah komunitas di komunitas tersebut. Iya, menjadi salah satu yang ikut di komunitas bersama-sama Mbak Desti kita penggagas bikin. juga sebenarnya. Penggagas juga. Ya, jadi kita berdua. Ya. Oke, nanti saya akan menanyakan, makanya akan kenalan lebih dalam lagi tentang komunitas ini. Kita akan menguak perjalanan mereka berdirinya komunitas nyaring ini ya, membaca nyaring. Baik Mbak Desti, bisa diceritakan dong sebenarnya komunitas ini perjalanannya bagaimana gitu? Apakah Mbak Desti sama Mbak Umi dua orang aja atau bagaimana? Coba silakan. Kalau cerita perjalanan sebenarnya cukup berat ya. Iya. Jadi awalnya sebenarnya awal mula berdirinya Wonosobo membaca nyaring itu karena Mbak Umi dulu sebenarnya. Jadi Mbak Umi ini ikut training TOT Read Aloud. Kemudian di situ Bu Rosi sebagai narasumber menyarankan jika di daerah belum ada komunitas membaca nyaring, alangkah baiknya dibentuk komunitas daerah. Nah, kemudian kita dipertemukan dalam satu grup WA grup RA Jateng, Read Aloud Jateng, dan dari situlah awal mula kita kenalan gitu. Kemudian gimana kalau kita mendirikan komunitas di Wonosobo? Sepertinya belum ada. Nah, karena saya juga itu impian saya dulu, jadi ya saya sambut baik gitu. Jadi ayo kita kapan bisa ketemuan. Nah itu tapi agak lama jedanya ya, karena kita saya kemudian punya bayi, kemudian ya itulah riweh ibu-ibu seperti itu ya dengan balita. Akhirnya baru kita bisa bertemu itu di Oktober. Kurang lebih setengah tahun lebih ya Mbak ya? Ya setengah tahun lebih setelah wacana gitu. Oktober tahun 2021. Oh 22. Ya pokoknya kita baru setahun lah gitu. Nah di situ kami bukan hanya berdua, kami bersama dengan teman yang lain yang kemudian yang sama-sama sebenarnya satu frekuensi gitu ya. Kita sama-sama jadinya berempat. Kemudian seiring berjalannya waktu ada aja halangan gitu. Jadi kita itu open Wonosobo membaca nyaring bulan Desember itu acara pertama dan belum banyak yang ikut gitu, baru sedikit sekali yang ikut. Nah terus Januari sampai hampir bulan Juni itu nggak ada acara sama sekali karena ternyata dua teman kita yang lain kemudian mengundurkan diri karena alasan pribadi. Kemudian Mbak Umi lahiran gitu, jadinya baik, ada saja wah ini sepertinya hidup enggan mati tak mau gitu. Kemudian yang membakar semangat kita adalah tiba-tiba saya itu dapat DM dari Lingkar Antar Nusa. Ya, penerbit buku anak. Di situ DM saya di Instagram, bagaimana kalau penerbit kami bekerja sama dengan Wonosobo membaca nyaring, gitu. Nah, ini kesempatan bagus nih, gitu. Sepertinya bisa saya ambil kesempatan itu. Kemudian saya diskusi ke Mbak Umi. Kita cuma berdua aja ya Mbak ya. Kita cuma berdua. Kondisi Mbak Umi punya bayi.
gimana Mbak ini mau diangkati enggak? Mumpung ada kesempatan emas gitu. Ini saatnya kita bangkit lagi gitu. Betul. Saatnya kita bangkit gitu. Mampu enggak ya? Dan kita dengan yakin insya Allah bisa lah. Jadi saya terima itu tawaran dari Lingkar Antarnusa. Kita punya waktu sebulan kira-kira ya. Sebulan untuk mencari peserta. Jadi di situ ada target sekian biaya. Itu acara. Jadi mantap gak ya, saya harus mengumpulkan sekian peserta supaya nutup biayanya, harus cari sponsor biar ada seenggaknya kita nggak kebakaran gitulah ya. Dan akhirnya bisa. Kita cuma berdua. Nah dari situ kita menjadi yakin ya. Oh ternyata kita berdua aja kalau semangat. Kalau kalau mau mampu gitu bikin acara seperti itu, kenapa nggak kita lanjutkan aja per bulan sambil kita mencari teman yang lain gitu. Nah akhirnya dari acara itu kemudian kita sambil cari-cari nih siapa ya kira-kira yang bisa ikut gabung di tim kita, dan dapat 2 orang lagi ya Mbak, dapat 2 orang lagi, itu menambah energi, menambah semangat, dan akhirnya tiap bulan kami ada acara sejak saat itu gitu. Dan itu acaranya 1 bulan sekali atau bagaimana? Atau memang tergantung perencanaannya ya? Sementara ini 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali ya Mbak. Oke, luar biasa. Dan gini, saya tuh penasaran juga untuk membaca nyaring atau gini, kadang-kadang membaca nyaring tuh kayak apa ya? Apa pelan-pelan atau bagaimana gitu? Gimana nih Mbak Desti? Membaca nyaring itu, jadi ini sering ada salah persepsi. Seperti di pembukaan WMN dulu, orang-orang itu tertarik datang. Kami kan mengundang ya, ada mengundang ketua IGRA, PGTKI gitu, dengan harapan beliau-beliau ini terinspirasi. Nah ternyata yang ada dalam pikiran beliau adalah membaca nyaring itu sebuah metode supaya anak bisa membaca. Padahal tidak. Gitu. Jadi membaca nyaring itu bukan metode supaya anak bisa membaca, tapi membacakan secara lantang dengan tujuan untuk mendapatkan kesenangan. Gitu. Biar sebagai anak entertain suka ya. baca, gitu. Biar anak suka baca. buku, cinta gitu. dengan buku gitu. Dan itu Mbak Umi untuk usia memperkenalkan kita membaca itu buku. Itu usia berapa sebenarnya untuk kita bacakan? Sedini mungkin itu udah mungkin. bisa. Bahkan ketika masih hamil pun dibacakan nyaring juga itu sudah amat sangat bagus gitu. Gitu ya. Terus caranya gimana nih? Dibacain aja nggak apa-apa. Gitu ya. Baca buku sambil dibacakan aja. Anak memang belum mengerti, belum paham, tapi dari situ nanti akan dapat kosakata dari yang kita bacakan. Seperti itu. Iya. Padahal kan kita tahu kalau anak-anak tuh lebih suka ke video ya, Mbak ya, Mbak Ovi, bener nggak? Iya. Iya kan? Kalau dilihat anak tuh lebih suka lihat video gitu. Nah ini kalau untuk membaca nyaring, menurut Mbak Umi memang mengena banget ya, memang bener-bener sampai bener gitu, maksudnya jadi gitu ya. Sebenarnya kan emang inti dari kegiatan membaca nyaring bukan kita harus membacakan sebuah buku secara dari satu buku ini harus selesai, itu enggak. Oh gitu. Jadi misalkan dibacakan buku, pilih anaknya suka di bagian mana, nanti gitu. Sambil anaknya lihat-lihat gambarnya, kita tunjukkan yang bagian mana, ini anaknya pengen yang suka yang bagian mana, kita nanti kasih tahu ini anaknya, kita bacakan aja dulu. Dulu pas zaman anak pertama juga nggak terus langsung suka sama dibacakan buku, bahkan saya bacakan sampai capek pun dia masih lari-lari. Tapi lama-lama kita terus seperti itu bacakan buku, kita rajin membacakan untuk dia, lama-lama dia tertarik gitu. Oh itu ibuku sih ngapain sih itu, oh ternyata seru juga ya dibacakan buku, wah ini di buku ini ada apa ya, dilihat di bukunya, oh ada gambar seperti ini, ada gambar seperti ini apa sih ibu, ini apa sih ibu, seperti itu sih. Anak-anak akan tertarik dengan sendirinya dengan kita sering membacakan buku untuknya gitu. Jadi bukan kita membacakan buku, anaknya nggak tertarik gitu, ya sudahlah, berarti memang anak saya lebih suka dengan handphone. Ya udah kasih aja handphone, bukunya kita nggak usah ngapain beliin buku banyak-banyak. Anaknya nggak tertarik, nggak kayak gitu. Jadi memang sebisa mungkin ya kita serajin mungkin membacakan, mengenalkan ke anak, ini buku, ini loh dari buku kita bisa
bisa tahu, oh ada gambar seperti ini, ada gambar zebra misalkan, ada gambar jerapah misalnya, jerapah itu ciri-cirinya seperti ini, ada tutul-tutulnya, kita kasih tahu satu-satu ke anak, nanti lama-lama anaknya akan suka dengan sendirinya sama buku gitu. Jadi kekuatannya juga di ibu juga ya? Iya. Yang mendampingi juga ya? Iya. Maksudnya gimana caranya kan tadi seperti ya tadi ya ketika dibacakan malah lari-lari gitu kan. Jadi ibu juga jangan sampai putus asa untuk memperkenalkan gitu ya. Oke. Dan kita kembali ke komunitas ini Mbak Desti. Mbak Desti itu kan saya lihat tuh di flyer ada logonya. Itu yang di bawah itu. Iya, bener kan? Tuh kan. Ini kan Karika tuh. Kalau di logo, kalau di logo itu kan Karika itu lagi baca, bener nggak? Iya. Itu sebenarnya ada filosofinya nggak sih? Oh, ada dong. Ada dong. Boleh dong diceritain gitu. Silakan Mbak Umi ceritain. Harus warna kuning, hijau gitu ya. Kenapa harus Karika gitu kan? Iya. Coba. Silakan Mbak Umi. Yang bikin logo Mbak Umi. Ih, keren banget Mbak Umi. Iya, gimana Mbak Umi? Bukan saya sendiri sih, dibantu sama suami. Oh gitu ya. Dibantu sama suami bikin logo. Waktu itu kan sebenarnya kita bingung ya Mbak ya, mau bikin logonya apa ya yang Wonosobo banget. Wonosobo banget. Terlintas dulu waktu itu ada yang gunung gitu terus segala macam, terus sempet ada terlintas di gambar read a lot di kota lain itu kok ada icon bentuk buah terus lucu gitu. Kalau misalkan kayak gitu kayaknya kita juga lucu, kita apa ya iconnya, terus dicari-cari lagi, oh kita kan penghasil Karika ya salah satunya. Nah Karika ini kan cuma ada di Wonosobo dan di mana Brazil ya kalau nggak salah ya. Jadi ya kita ambil aja yang Karika. Terus dari situ terus dibikin kenapa ada carica yang kuning, ada yang carica yang hijau. Nah, carica yang kuning ini melambangkan karena ini si ibunya, anaknya, ini orang tua lah ya. Bisa ibu, bisa bapak, jadi orang tuanya nanti membacakan buku. Nah, si carica yang kuning ini melambangkan kalau dia udah dewasa gitu. Kalau yang hijau kan yang belum matang ya Mbak ya. Masih anak-anak, masih bocil. Betul. Nah, terus mereka kalau si ibu kan orang tuanya membawa buku ya. Nah, ini berarti si orang tua sedang membacakan buku untuk si anaknya, seperti itu. Terus ada apalagi ya di logo ya? Itu gunung, ada gunungnya. Gunung. Terus ada tulisan itu Wonosobo membacanya. Oh iya. Ada gunungnya itu merupakan bahwa Wonosobo itu merupakan daerah pegunungan, perkebunan seperti itu. Oke. Terus apalagi? Terus ada tagline-nya kita nih. Apa itu? Baca nyaring, kuatkan bonding. Itu maksudnya apa ini? Nah, jadi yang spesial dari membacakan nyaring itu sebenarnya adalah interaksi. Jadi kenapa sih kok anak yang kecanduan gadget atau dia terlalu banyak gadget atau lihat layar, kebanyakan ini nggak semua ya, speech delay atau dia kesulitan berbicara atau terlambat berbicaranya karena nggak ada interaksi di situ. Gitu. Jadi satu arah. Ketika nonton HP gitu, memang dia adalah video, tapi kan satu arah dan video itu cepat. Gitu loh, dia geraknya kan cepat. Perpindahannya cepat. Nah, anak itu belum bisa memproses itu otaknya. Apalagi anak usia dini ya, pokoknya di bawah 2 tahun tuh sebenarnya nggak sama sekali, nggak boleh gadget atau layar sama sekali. Nah, di membaca nyaring itu kita akan membacakan buku dan ada interaksi di situ, gitu. Jadi kita baca ini, kemudian ada interaksinya. Ini gambar apa ya Adek? Coba ini lagi apa? Gitu. Ini ngapain? Warnanya apa? Ada berapa? Misalnya ada telur, ada berapa telur? Ayo hitung bersama-sama. Nah, kuncinya tuh di situ loh. Jadi nggak keburu-buru selesaikan satu buku, selesai sudah. Itu enggak, justru menikmati halaman demi halaman. Misalnya nih, tergantung usianya, kalau masih usia kecil 3 tahun bisa ditanya dari warnanya dulu, atau gimana ya ini anaknya senang atau sedih ya Adek, gitu misalnya. Nah, kuncinya di situ gitu. Jadi ada interaksi. Nah, interaksi antara orang tua dan anak inilah yang dinamakan dengan bonding. Nah, ini kalau di saya membaca itu jadi kekuatan karena saya nggak bisa berbicara lemah lembut gitu. Jadi saya bukan ibu yang
sayang seperti ini. Oh saya nggak bisa seperti itu. Nah, Oke. ketika membacakan buku mau nggak mau kan ngikut ya. Ngikut ini teksnya tuh berbicara tentang apa, ekspresi, kemudian kata-kata itu kan ngikut di buku. Jadi nggak kelihatan galaknya gitu. Jadi ini sebagai salah satu sarana bahwa aku itu memang ini loh, bukan ibu yang lemah lembut, tapi aku bisa membuatmu senang kayak gitu. Nah itu ini buat ibu-ibu yang mungkin seperti saya yang nggak bisa lemah lembut, nggak bisa dongeng, itu membacakan buku, membacakan nyaring itu jadi salah satu solusi. Anak tetap deket dengan kita, dia tetap nggak merasa apa ya, buku sok galak gitu, karena ada memori yang lain gitu untuk menutupi memori yang mungkin saya kadang galak atau berbicara saya ngegas kayak gitu. Terus bagaimana kalau ibu yang bekerja di luar? Ini kan waktunya sangat sempit sekali. Misal kerja jam 8, pulang jam 4. Ini bagaimana ini Mbak Desti? Bisa sih, karena Bisa? membacakan Di jam-jam ini berapa itu sih sebenarnya? sebelum bobo. Gitu ya. Tapi ya kalau sebelum bobo biasanya nggak cukup satu ya. Banyak biasanya udah Biasanya banyak. anaknya udah ngambil beberapa buku tek Bu. Gitu Ya, ya. Oke. Kalau saya bekerja, memang bekerjanya tidak full time gitu, tapi bisa dilakukan. Sebenarnya nggak ada waktu khusus kapan sih harus dibacakan nyaring, nggak ada, Iya. tergantung anaknya maunya kapan gitu. Tapi kalau menurut teori nih paling tepat itu sebelum bobo atau waktu malam, karena secara teori lagi nih di masa itu anak sedang berada di gelombang alfa, di mana hal-hal positif atau segala apa aja itu bisa masuk dengan mudah di alam bawah sadarnya dia. Nah kalau kita membacakan buku di malam hari, pertama yang masuk adalah memori yang baik gitu. Kemudian kedua pesan moral dari buku itu sendiri gitu. Cuman kalau anaknya udah tantangannya adalah ketika anaknya udah senang dibacakan, dia nggak cukup dibacain satu buku. Gitu. Ya kadang minta tambah dari 5 jadi 6 jadi Tapi 10. itu sesuatu yang bagus kan? Ya bagus, Kan tapi semacam kitanya bagus sama capek. Oke. Terus kita bagaimana itu tipsnya supaya nggak begitu capek, terus Anda jangan minta-minta mulu gitu? Karena mereka sudah merasa menikmati gitu loh Mbak Desti. Kasih batasan sih Kak Tim. Gitu ya Mbak Umi. Sebelum mau bacain buku, ayo anaknya minta berapa, terus ya udah kita tentuin, ya udah ambil 5 buku aja. Oh, perjanjian di depan. Perjanjian di depan. Itu pun kadang anak masih suka ngeyel ya Mbak Tuh, ya. iya, nambah Iya. satu ya. Gitu. Terus satu lagi ya gitu. Berarti dengan membaca seperti ini yang tadi metode membaca nyaring, berarti kena dong anak ini. Maksudnya merasa sudah mulai kecanduan itu bagus gitu kan? Bagus. Iya, daripada kita menyerahkan handphone dengan berbagai macam video. Sebenarnya bagus juga sih. Cuman kan tadi sudah dikatakan Mbak Desti satu arah aja gitu kan. Oke. Dan sebenarnya kegiatan untuk ini membaca nyaring itu apakah hanya fokus pada membaca saja atau mungkin ada kegiatan lain yang lebih ke fisik gitu, gimana Mbak Desti? Nggak hanya membacakan nyaring ya, kita di Wonosobo membaca nyaring yang event bulanan itu selalu terintegrasi dengan kegiatan yang lain. Basis kegiatan kita itu berdasarkan buku. Jadi memang di setiap kegiatan itu kita membacakan nyaring ke anak-anak. Nah, terus inspirasi kegiatan berikutnya adalah sesuai dengan cerita di buku itu. Oh gitu. Jadi kayak kemarin terakhir nih, acara kemarin, saya nggak bawa bukunya. Ya, semisal apa ini, seperti apa? Acara bulan Januari kemarin ini, kami menggunakan buku judulnya Jamang Lanang. Jamang Lanang. Ya, narasumbernya dari Bowong Solo, itu buku Wonosobo banget loh. Oh gitu. Jadi memang dari Bowongso, maksudnya dari orang Bowongso yang nulis tulisan gitu ya? Kalau penulisnya penerbit ya. Penerbit yang Penerbit, nulis. Taman oh. cerita cerita diangkat dari Bowongso. Oh, oke, Iya, oke. dari hasil riset di Bowongso Bowongso. gitu. Nah, kemarin kita membacakan buku Jamang Lanang, itu menceritakan tentang seorang anak yang Mbak Meta tahu Jamang nggak? Jamang itu apa sih ini ya? Di kepala. Oh, Nah gitu. itu kan anak-anak juga nggak tahu, itu kan nggak tahu kalau itu namanya Jamang. Nah kita membacakan buku sekalian mengedukasi dan memperkenalkan budaya Wonosobo gitu. Itu kalau mau ditarik lagi benang merahnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Kalau banyak loh terkaitannya. Nah di situ kita membacakan buku, kemudian memberikan literasi terkait tari Lengger. Kan Lengger itu ada kostumnya. Ya. Ada yang namanya jamang, ada sabuk, ada kendit, ada keris, ada gajah mungkur. Gitu kan. Nah itu anak-anak kan nggak tahu. Nah di situ setelah kita membacakan buku, ada gamesnya kalau yang
kelompok usia 3 sampai 6 tahun kita minta untuk menyusun tangramnya gambarnya tentang anak dengan kostum tari. Oh, gitu. Kemudian yang anak usia 6 sampai 9 tahun mencari kata-kata kostum tari gitu. Misalnya nyari kata Garuda Mungkur gitu misalnya, atau nyari kata kendit seperti itu. Jadi itu untuk tujuan memberikan literasi atau pemahaman pada anak terkait budaya Wonosobo, dalam hal ini adalah kostum Lengger. Itu yang kemarin. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang kalau kemarin kegiatannya craft atau kerajinan. Anak-anak membuat jamang dengan bahan kertas gitu. Jadi yang anak laki-laki ya jamang untuk laki-laki, yang perempuan jamang untuk tari Lengger yang ada bulu-bulunya. Oh, oke. Berarti buku yang ada di cerita tersebut akhirnya di-actionkan gitu. Luar biasa. Dan yang jadi pertanyaan lagi, propertinya bagaimana itu? Untuk kan itu butuh kertas lah. Terus tadi apa ya, kayak gambar kita harus nyusun itu. Mbak Desi sama Mbak Umi dapatnya dari mana? Berbayar ya, karena acara kita berbayar ya. Oh, gitu ya. Tapi berbayar kembali ke mereka gitu. Jadi dari berbayar itu kita menyediakan kit gitu, entah kitnya ya sesuaikan dengan kegiatan. Kemudian kita menyediakan snack, menyediakan souvenir gitu. Jadi apa yang mereka bayarkan itu sebagian besar kembali ke mereka. Oke. Gitu. Iya. Oke, jadi karena berbayar dari kita kembali ke kita gitu ya. Iya. Oke, kembali ke Mbak Umi. Mbak Umi, dari kegiatan yang tadi disebutkan sama Mbak Desti itu kan Januari. Persiapannya itu memang di bulan Desembernya atau malah justru Kemarin sih kita persiapannya cepet banget itu, karena Desember itu kita belum ada ini ya, kita Desember belum ada sibuk obrolan. liburan. Terus pas Januari awal kita langsung kapan? Ya udah. Tanggal 14 gitu. Ini cuma 2 orang aja yang mengeksekusi ini? Berempat atau sih. Berempat, yang tadi dibilangkan ada yang masuk 2 gitu ya? Luar biasa. Perempuan semua ini. Perempuan semua. Iya, alhamdulillah. Ada nggak sih keinginan untuk memasukkan beberapa laki gitu? Sayangnya pada nggak tertarik ya Mbak Umi ya. Enggak, maksudnya secara gitu ya. Kita kan butuh tenaga yang gede semisal gitu ya. Iya, karena kadang justru bapaknya anak aja kalau suruh bacain nggak mau buku itu gitu. Suami sendiri itu loh. Itulah istimewanya ibu ya, luar biasa. Baik, dengan segudang pekerjaan yang seabrek tapi ternyata masih ada waktu untuk anak gitu ya. Iya. Dengan cara seperti ini, metode yang luar biasa. Itulah Pesona Inspira, bagaimana kita mewujudkan anak-anak kita bisa gemar membaca ya dimulai dari keluarga. Betul nggak ini Mbak Desti sama Mbak Umi? Bener. Oke, kita akan break dulu. Kita akan dengerin beberapa iklan yang sudah siap di sini. Dan Pesona Inspira, Anda juga bisa gabung bersama kami. Oh ya, kita juga lagi live IG Pesona FM Wonosobo. Hai, followers Instagram Radio Pesona Wonosobo. Iya, lagi say hello dong, say hello. Iya, di kamera. Oke. Dan juga Pesona Inspira yang juga lagi dengerin lewat radio gitu ya. Silakan Anda bisa tanya-tanya langsung untuk terkait dengan teknik membaca nyaring pada anak usia dini bersama Mbak Desti dan juga Mbak Umi. Tetap bersama kami di Dialog Hari ini. Dialog Hari ini. Pesona Inspira masih bersama teman-teman dari komunitas Wonosobo Membaca Nyaring, dan kita jadi sudah mendengar banyak begitu ya, bagaimana mengenalkan metode membaca nyaring begitu. Di sini ditekankan gimana ya? Tadi Mbak Desi kan bilang tidak, metode bukan langsung bisa baca gitu bukan ya, tapi lebih ke membaca untuk kesenangan. Menjaga untuk kesenangan. Oke. Dan baik, untuk ke Mbak Umi. Ini kan sangat penting sekali kayak membaca gitu ya. Yang saya tanyakan, ada nggak sih tips biar sukses kegiatan membaca nyaring dengan si kecil gitu? Kan tadi ada sudah, Mbak udah bilang anaknya lari-lari gitu. Ada tips yang lebih cespleng nggak gitu? Silakan. Oh, tipsnya sih kalau aku ya, yang penting kitanya enak dulu nih. Pas anaknya mau bacain buku untuk anak, kitanya nggak belibet, oh ini masih ada jemuran, masih ada ini, kita ini dulu kita luangkan waktu dulu untuk anak gitu. Terus buku yang dipilih juga sebisa mungkin itu buku yang kita juga suka. Jadi ketika membacakan ke anak juga kita suka, anaknya juga senang. Terus
Dan yang paling penting itu apa yang akan kita bacakan ke anak itu kita udah membacanya terlebih dahulu. Jadi misalkan kita beli buku baru nih, sebisa mungkin langsung kita baca dulu sebelum anaknya minta dibacain, karena itu menentukan nanti kita nanti membacakannya seperti apa ke anaknya. Nanti anaknya misalkan menanyakan ini apa sih Bu? Kita kan suka ngeblank ya kalau misalnya tiba-tiba ternyata ditanya kita belum tahu. Ya sebisa mungkin kita membaca dulu itu isi bukunya dan yang jelas sih kita harus memfilter buku itu sesuai dengan visi misi keluarga kita apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya kita singkirkan dulu bukunya. Untuk si anak bukunya sesuai dengan anak atau belum sudah cocok apa belum dibacakan untuk usia yang segitu gitu. Jadi kalau misalkan memang belum tepat ya kita tumpuk dulu untuk dibacakan nanti lebih lanjut, seperti itu sih. Kalau dari aku mungkin itu. Mbak Umi tadi kan bilang gini, apa ya tadi? Jangan sampai ngeblank gitu ya. Ditanyain si anak, ini apa Bu gitu ya semisal. Pernah nggak sih pengalaman seperti itu? Pernah. Sering atau enggak? Pernah sering. Kalau misalkan kayak gitu ya, kalau misalkan nggak tahu ya terus harus kita bilang, oh Bunda belum tahu nih, nanti kita cari tahu bareng-bareng yuk gitu. Kalau misalkan ternyata jawabannya ada di buku ya, nanti kita coba baca buku dulu itu sampai selesai. Barangkali nanti di buku ada ini apa artinya. Kalau misalkan nggak tahu ya ya nanti mau nggak mau kita mencari dari handphone gitu. Tapi kita bareng-bareng sama si anak, misalkan ini apa sih Bu? Ini seperti apa? Bentuk aslinya kan kadang kalau di buku kan gambarnya ilustrasi kan nggak sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya gambarnya seperti apa ya? Nanti kita cari tahu bareng-bareng lewat Google gitu. Seperti itu sih. Jadi jangan sampai karena kita ngeblank kita pura-pura sok tahu ngajarin anaknya, oh ini tuh ini ternyata salah. Jangan, sebenarnya jangan. Penting banget tuh ya. Ya, tadi Mbak Umi kan bilang buku yang disukai. Rekomendasi buku apa ini Mbak Desti untuk anak-anak usia dini? Rekomendasi ya, sebenarnya disesuaikan dengan usia. Sebenarnya ada jenjangnya. Jadi kalau di beberapa buku itu kadang ada yang sudah mencantumkan kode, ada A1, B1 gitu untuk jenjang anak usia berapa tahun sampai berapa tahun seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ini ya, sebelum kepemilian, saya membeli semua buku yang saya sukai, entah itu buku anak-anak ataupun buku dewasa. Perkara itu nanti akan terpakai atau enggak saat ini, pikir carry gitu. Itu pasti akan terpakai suatu saat nanti gitu. Jadi ketika ada iklan nih, ada jual atau buku atau ke toko buku atau lihat-lihat di Shopee, kayaknya menarik nih. Kalau selama ada budget ya, beli aja gitu. Kadang kan ada yang tanya gini ya, Bu, kalau mau beli buku untuk anak usia sekian sampai sekian tuh yang baik yang mana ya? Saya sampaikan, kalau misalnya untuk anak yang bayi ya, saya tanyakan dulu nih, ini mau untuk dibacakan ibunya atau untuk eksplorasi si bayi gitu. Misalnya anak usia 1 tahun. Kalau untuk dibacakan ibunya, buku-buku yang seperti ini nih misalnya tipis per halamannya nggak masalah, karena itu yang pegang ibunya. Kadang kan kita kalau bukunya sobek kan, kalau saya ya itu sedih gitu. Maka saya tanyakan dulu ke situ kalau ada yang tanya. Kalau itu untuk dibacakan ibunya, buku-buku yang kertas biasa gitu nggak apa-apa, yang penting isinya bagus gitu, silakan dibeli. Tapi kalau untuk eksplorasi anak masih usia 1 tahun, masih dia tahap mensobek, diemut, dibanting, dilempar, itu lebih baik pilih yang kertasnya tebel atau istilahnya board book gitu. Jadi kalau saya dulu nih, saya ada buku yang itu untuk eksplorasi anak, dan itu untuk hanya saya yang pegang ketika anak saya masih kecil-kecil ya, maksudnya masih di bawah 2 tahun, masih dia belum paham buku ini untuk apa. Ada buku yang memang khusus untuk eksplorasi, ada yang buku yang dia nggak boleh pegang dulu gitu. Nah, buku yang untuk eksplorasi ini adalah buku-buku yang mau disobek ya nggak apa-apa, mau di pecah belah, mau sampai serusak apapun kita itu ikhlas gitu. Karena itu adalah bagian dari kebutuhan dia gitu. Jadi dulu pengalaman di anak pertama, saya pertama pakai buku bantal
Mbak Meta tahu buku bantal nggak? Buku kain. Gitu. Gitu. Jadi itu untuk usia bayi. Saya dulu kasih itu dulu sebagai pengenalan, ada buku tapi ini buku dari kain. Jadi dia lamut-lamut gitu, nggak masalah, dan ringan sambil boboan gitu. Dia ketiban si buku itu nggak apa-apa gitu. Oke. Nah, terus ketika udah bisa duduk, ternyata udah nggak tertarik nih sama buku itu. Ini mungkin nggak berlaku umum ya, tapi ini di anak saya seperti itu. Jadi dia udah mulai tertarik sama buku yang kertas. Nah, karena masanya masih sobek-sobek, saya ke board atau buku yang tebal. Nah, di situ dia eksplorasi lah, kan buku tebal awet gitu. Jadi mau dibanting, mau dia disobek-sobek kan nggak bisa. Jadi aman lah ditinggal, itu nggak apa-apa, di sininya nggak was-was gitu. Tapi sampai setahun ternyata dia tertarik juga sama buku yang tipis. Nah, daripada dia sobek-sobek buku yang saya sukai gitu, dibeliin aja buku tipis yang murah. Jadi mau dia sehancur apapun, hati saya itu nggak sakit gitu loh. Sampailah di masa itu, dan akhirnya kan kemudian anak mengerti ya, buku itu harus dirawat, tidak boleh disobek dan sebagainya. Diberi pengertian bisa, jadi semua buku udah boleh dipegang kayak gitu. Dan itu berlaku di anak saya. Dia udah seneng buku ya. Kakak saya punya 2 anak, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Yang perempuan memang karena saya baru anak pertama ya, masa anak pertama kan telaten ya. Telaten tiap hari dibacain, tiap hari berapa buku, sambil nenenin juga dibacain gitu dulu. Sering lah pokoknya interaksi antara anak dengan buku. Nah, anak kedua ini agak longgar nih saya, agak longgar. Agak longgar karena udah pusing duluan, udah capek, agak longgar. Nah, ternyata karena si kakaknya udah suka buku, adiknya sering lihat. Gitu. Adiknya sering lihat, kakaknya pegang buku, dia jadi ikut-ikutan. Dan akhirnya si adik jadi senang dengan sendirinya gara-gara kakaknya. Jadi itu multi level loh. Jadi kalau punya anak banyak nih, selama kakaknya ini udah oke, itu akan bisa diturunkan ke adiknya. Seperti itu. Karena adiknya itu biasanya yang jadi panutan bukan ibunya, tapi si kakak. Betul banget. Iya. Jadi anak saya yang cowok itu, saya nggak seperti ke kakaknya dulu ketika bacain buku. Tapi anak saya yang cowok juga suka dengan buku, dia juga punya buku favorit ya karena kakaknya. Kayak gitu. Jadi luar biasa gitulah. juga ya. Manfaat semua. Jadi intinya tadi dari Mbak Desti bilang, belilah buku semau kamu gitu ya, nggak harus nyari ini gitu ya, nggak usah Asli kebanyakan nanti, perhitungan. Iya benar, jadi nanti ujung-ujungnya dipakai semua gitu kan. Iya. Oke. Cukup bagus. Dan ada pertanyaan ini, selamat pagi bunda-bunda dari Lucy Bun. Penting nggak sih orang dewasa juga belajar membaca nyaring? Terima kasih gitu. Membaca ini maksudnya kita mau belajar membacakan gitu ya? Bisa Atau jadi. gimana ya? Iya, karena dia itu orang dewasa. Bun, penting nggak sih orang dewasa juga belajar membaca nyaring? Mungkin dewasa. Ya justru penting, kan orang dewasa yang membacakan buku ke anak. Iya, maksudnya mungkin ini belum berumah tangga kali ya? Atau gimana Boleh sih? juga sih sebenarnya. Jadi dalam membacakan nyaring itu kan dibutuhkan 3 komponen. Siapa yang membacakan, Bukunya. dan pendengar gitu. Nah, yang membacakan ini biasanya adalah orang dewasa. Terlepas dia sudah menikah atau belum, ya nggak masalah gitu. Justru belum menikah itu malah bagus loh. Skillnya udah terasa duluan sebelum punya anak. Tuh kan gitu. bisa jadi modal besok. Jadi modal loh. Silakan pilihlah aku sudah telaten nih membacakan nyaring misalnya gitu. Gitu. Jadi perlu setiap orang dewasa itu perlu dia belajar bagaimana teknik membacakan nyaring, karena membacakan nyaring itu ada teknik dan tahapannya sebenarnya. Gitu. Penting, terutama yang memang sering berinteraksi dengan anak, seperti guru misalnya, atau bahkan di teman kami itu BKKBN ya. Nah, di BKKBN itu kan ternyata saya juga baru tahu, BKKBN itu nggak hanya ngurusin KB loh Mbak gitu, bilang ke saya. Tapi juga di situ ada tentang keluarga gitu, edukasi. Nah, di situ teman saya ini kapan ya itu mengadakan acara membaca nyaring di imunisasi supin polio. Gitu. Jadi ternyata membaca nyaring itu nggak hanya nggak hanya di rumah aja, di sekolah bisa, ketika kegiatan bareng anak, bareng ibu-ibu PKK juga sebenarnya bisa, di arisan-arisan itu bisa sebenarnya.
gitu, asal mau. Iya, betul. Gitu. Kalau nggak mau sulit. Kalau nggak mau sulit, jadi ibarat apa ya? Segala sesuatu lah. Kalau nggak ada kemauan kan nggak ada jalan. Benar. Tapi kalau udah mau, udah semangat, sesulit apapun itu pasti bisa diterjang kayak Ha-ha. gitu. Jadi niat dulu gitu. Ketika kita lihat anak orang lain misalnya, ya kok seneng ini ya, seneng sama buku ya, gimana ya tipsnya? Ya tanya sama ibunya gimana, apa yang dia lakukan gitu. Dan kamu mau nggak niru itu? Kalau saya pernah nih ada temen yang bilang, saya udah beliin buku ke anak, tapi anak saya nggak suka. Lah terus kemudian saya tanya, didampingi enggak sih, cuman taruh aja bukunya. Ya jelas anak nggak tahu kesenangannya di mana. Berarti kuncinya juga ibu harus suka juga dengan buku ya, dengan membaca juga. Intinya seperti itu. Idealnya Nggak, iya, kan tapi nggak melulu Harus ya. mau membacakannya itu sih. Oh gitu. Iya iya. Tidak hanya beliin terus ditaruh gitu, enggak. Beliin ditaruh ternyata Oke. anaknya kalau nggak tahu bahwa itu menyenangkan nggak dipegang. Jadi menciptakan bagaimana suasananya jadi lebih mengasihkan tadi gitu ya. Betul. Oke. Iya. Tadi kan kalau Mbak Desti, Mbak Umi ini tadi kan Mbak Desti bilang di mana saja sebenarnya membaca itu bisa gitu. Kalau di rumah itu sebenarnya Mbak Umi mana sih tempat yang paling terfavorit untuk anak-anak selama Kasur. di kasur? Oke, iya. Itu terfavorit ya. Bener, Terfavorit memang di iya. kasur. Kalau enggak ya di pojokan di sofa gitu. Oh, gitu ya. Di depan Oke. rak buku. Oke. Dan kalau Mbak Umi sendiri biasanya itu di jam-jam berapa? Sebenarnya tadi kan kalau Mbak Desti bilang nggak ada waktu khusus gitu, tapi kalau Mbak Umi biasanya melaksanakan untuk membaca nyaring itu untuk anak-anak itu jam berapa itu kebanyakannya? Biasanya itu ketika pagi sekitar jam 9, jam segini-segini ini Oke. biasanya ini minta baca buku ketika si kakaknya lagi sekolah. Iya. Ini minta dibacakan buku Gitu. ini. Nah, terus nanti agak sorean gitu. Kadang-kadang juga, tapi gitu. belum tentu. Kalau sore belum tentu karena suka repot kan. Terus ada lagi yang udah pasti itu malam hari ketika mau tidur. Oh, gitu ya. Oke. Yang paling sering minta dibacakan sih ini yang kedua. Soalnya kalau yang pertama kan dia udah sekolah dan udah bisa baca sendiri. Dan biasanya kalau minta bacakan buku itu pas mau tidur. Tapi kadang karena si adiknya ini lebih duluan meminta, ya kakaknya kalah gitu. Gitu. Oke. Jadi lebih asik di itu ya, di tempat yang tadi disebutkan. Kalau di tempat Iya. Umi. Kalau Mbak Desti di mana? Sama aja sih di Kasur. kasur ya. Iya. Jadi sambil empuk-empuk, sambil santai, sambil rebahan gitu, Gitu bacain ya. buku. Tapi bagaimana penerangannya gitu? Penerangan di kasur juga, di kamar tidur. Kamar tidur kan ada lampu atas Oh. sama lampu tidur ya. Nah, ya pakai lampu atas. Oh gitu ya. Pernah sampai anak sampai tertidur juga Mbak Desti? Belum pernah. Belum pernah. Anaknya itu malah lebih semangat gitu. Penasaran gitu ya. Nggak jadi tidur-tidur. Oke. Ya. Oke, ya. Ini untuk komunitas membaca nyaring. Ini kan kemarin Januari sudah diadakan di mana? Di Arpusda. Di Arpusda. Untuk kedepannya ada lagi. Ada. Di mana itu? Nah, kita kali ini nih, tahun ini kita mengangkat literasi tematik gitu. Jadi kita ada 4 kegiatan yang ada dalam satu tema. Temanya jelajah budaya Wonosobo ya. Nah, kemarin acara kita yang pertama itu membuat jamang itu di Arpusda. Kemudian besok bulan Februari mau ada acara petualangan di Arboretum Kalianget. Gitu. Kita nanti pakai buku yang berjudul Muhi Mencari Mata Air. Itu juga narasumbernya Sekdes Bowong Solo. Ya, itu ceritanya beliau yang dikemas jadi buku cerita anak. Berarti itu kayak semacam seri ya? Yang kemarin di Arpusda nanti ada lagi gitu ya? Maksudnya gimana ya? Bukunya itu loh? Bukunya terpisah-pisah, tapi narasumbernya di Wonosobo, di Bowongso semua. Oh gitu, oke. Jadi itu cerita Bowongso semuanya, gitu. Nah, yang besok Februari ini petualangan, kita mau bikin pos-pos petualangan gitu, seperti ketika Muhi mencari mata air gitu lah. Gitu. Jadi biar sama jalan-jalan gitu. Jadi disebutkan di bulan Februari di Kalianget ya? Ya. Membutuhkan pos-pos dan otomatis secara gitu ya, Mbak Desti, Mbak Umi kan cuman Mbak Desti, Mbak Umi dan 2 orang, 4 orang kan. Kalau pos-pos itu kan cukup harus banyak gitu ya. Ya. Bantuan dengan
dengan siapa ini? Rencana kita kemarin mau kolaborasi dengan Jalan Pintas, komunitas Jalan Pintas. Jalan Pintas. Gitu. Oke. Kita juga sering ngajak volunteer mahasiswa saya gitu. Oke. Nah, itu sangat membantu. Oke. Sangat membantu secara tenaga. Cerdas gitu. loh ya Iya. ternyata ya. Memberdayakan yang ada. Mereka butuh pengalaman, kita menyediakan wadahnya dan kita juga butuh tenaga mereka kayak gitu. Baik, Mbak Umi. Tadi kan kalau Mbak Desti menggunakan apa tadi? Apa? Dari mahasiswanya gitu kan. Dan ada nggak sih Mbak Umi untuk kedepannya mengajak beberapa ibu di Wonosobo untuk gabung di komunitas ini gitu? Insya Allah mungkin rencana ada ya Mbak, cuman belum dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat ini kita sih kepengennya itu dulu, misalkan untuk yang di daerah-daerah, kalau misalkan ada yang ingin bergabung membantu komunitas kita menjadi volunteer untuk di daerah. Jadi ketika kita ada kegiatan di daerah sudah ada orangnya, ini tinggal nanti kita misalkan kita juga datang ke situ, sudah ada juga dari tim yang di daerah itu gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti di daerah itu juga mau untuk seterusnya mengembangkan kegiatan baca nyaring, kita nggak perlu datang juga nggak apa-apa gitu, karena sudah ada leadernya di sana gitu. Benar, itulah sebenarnya dengan mengembangkan itu kan lebih asik gitu kan. Jadi banyak sekali sumber daya yang harus digunakan gitu. Iya. Iya kan? Kalau di Februari kan di Kaliangat gitu ya. Seperti tadi apa? Muhi mencari mata air dengan menggunakan pos-pos gitu kan. Di bulan Maret ada juga. Maret April kita online ya. Online. Karena kan puasa ya, Ramadan. Betul. Ramadan, Lebaran itu, jadi kita nggak ada kegiatan offline. Nanti dilanjutkan di bulan Mei. Bulan Mei itu kita mau pakai buku anak Mowongso tentang kopi gitu. Gitu. Jadi kita rancangan kegiatannya adalah anak membuat sesuatu untuk ibunda berbahan dasar kopi. Wih, keren. Dan kopinya juga mendatangkan dari Mowongso juga. Kopinya enggak. Kalau kopinya enggak dari Mowongso, tapi intinya kita literasi tentang kopi gitu. Nah, nanti akan ada perayaan, itu kan serangkaian kegiatan ya. Jadi 3 kegiatan bulanan, perayaan dari ketiga kegiatan itu kita mau field trip jalan-jalan ke Mowongso. Wih, Gitu. Iya, oke. Jadi semacam apa yang kita dapatkan selama 3 bulan ini divalidasi di tempat aslinya. Oke, cakep Gitu. ini nih ya. Iya dong. Jadi, tapi untuk anak-anak yang mengikuti ini, apakah dia itu anak-anaknya sama atau enggak gitu? Boleh sama, boleh enggak. Karena Enggak. kalau diwajibkan agak sulit ya. Jadi ini sebenarnya boleh siapa saja gitu. Misalnya ikut kegiatan 1, 2, tapi 3-nya nggak ikut, mau ikut field trip ya nggak apa-apa. Enggak Hanya bisa. kita memberikan apresiasi kepada anak yang ikut, terus kita berikan piagam ya, sertifikat yang ada nilainya. Ya, apresiasi gitu ya. Apresiasi. Oke, iya. Kalau di bulan Januari di Arpusda itu anak umur berapa sih Mbak Desti? Kemarin 3 sampai 9 tahun. 3 sampai 9 tahun. Kalau di Kaliangat besok sama? Mau tambah Rencana jadi sampai umur 10 10 tahun. Sampai 10 tahun. Oke deh. Mudah-mudahan sukses ya untuk di Kaliangat. Ya. Tanggalnya Tanggal 4 Tanggal ya. 4. 4 Februari. Iya, hampir Semoga ya. nggak hujan Iya. sih ya. Enggak. Bismillah. Pagi kan acaranya? Pagi. Mudah-mudahan gak hujan. Ada yang tanya nih sebentar ya. Mau tanya dong, rekomendasi buku anak yang punya pesan moral baik untuk anak TK. Banyak sih. Banyak Saya harus sekali. memulai dari mana? Iya. Coba Mbak Umi dulu mungkin. Mbak Umi. Sebenarnya kalau Lebih dekat tiap sama buku- mic-nya, Mbak. Sebenarnya kalau tiap buku itu punya pesan moral sendiri-sendiri ya Mbak. Kalau misalkan buku-buku yang saat ini banyak itu yang kita sebenarnya suka untuk membacakan nyaring, yang enak untuk membacakan nyaring itu buku RTR, Room to Read. Room to Read itu ada misalkan seperti ini ya. Coba bisa Ada kodenya sih. dilihatkan di ini. Oh gitu, dilihatkan ini di. loh. Oke. Oh iya. Jadi ada kerjasama dengan Room to Read itu yang memberikan bantuan teknis dalam pengembangan literasi. Emang mereka mengembangkan buku untuk literasi anak gitu. Nah, itu dibaca itu enak gitu. Jadi sudah memang untuk dibacakan nyaring, dibikin itu untuk dibacakan nyaring. Nah, di situ moralnya ya ada, cuman memang tersembunyi gitu. Enggak langsung
tersirat gitu ya. Oke. Iya. Kalau ada juga yang buku yang yang buku sudah ada pesan moralnya di belakang biasanya ada. Nah itu di luar dari yang buku room to read itu ada juga. Jadi di belakang itu ada ini pesan moralnya apa gitu. Oke. Cuman kalau saya sendiri sih lebih suka yang buku seperti ini. Jadi nanti yang interpretasi itu si anaknya sendiri gitu. Karena kalau memang ketika kita ikut training read a lot gitu dari Ibu Rosi, itu salah satu hal yang sebaiknya tidak dilakukan ketika kita membaca nyaring adalah kita memberikan nasihat kepada anak. Jadi kayak yang buku ada pesan moralnya, sebaiknya pesan moralnya itu nggak usah dibacakan gitu. Terus? Karena memang biar si anak sendiri yang nangkep Merangkum pesan moralnya sendiri gitu ya. seperti apa gitu. Oke. Jadi bukan kita yang mendikte, oh dari buku ini nih ya sebaiknya nanti tidak boleh gini bla, 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 gitu. gitu. Karena itu untuk anak itu nggak menyenangkan, itu nasihat seperti itu nggak menyenangkan. Jadi biarkan si anak dapat intisarinya sendiri gitulah dari si gitu. buku gitu sih. Oke. Kalau dari Mbak Desti? Saya nambahin ya. Ya. Ini kembali ke teori karena saya senang teori. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan saya pernah ikut seminar gitu ya. Secara fitrah itu manusia tidak suka dinasehati. Betul. Ya kan? Iya. Secara fitrah manusia tidak suka dinasehati. Itulah kenapa di dalam Al-Qur'an itu hukum-hukum itu tidak sebanyak kisah. Gitu. Jadi cerita-cerita itu lebih banyak dibandingkan hukum-hukum itu kalau dalam Al-Qur'an, karena memang secara fitrah manusia itu nggak suka dinasehati. Mungkin kita pun demikian. Ketika ada orang yang menasehati kita mental. Betul. Gitu. Tapi kalau dengan cerita itu akan masuk. Nah, yang masuk itu sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi dalam sebuah buku anak itu dia bisa mengambil pesan moral sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan bisa jadi antara anak satu dengan anak yang lain itu pesan moral yang diambil berbeda meski bukunya sama. Ya, gitulah kenapa sebaiknya memang tidak membacakan atau tidak mencantumkan. Oke deh, berarti nih setelah kita baca anak-anak itu harus jujur ya. Justru itu tidak dibenarkan gitu. Itu berarti kan mendikte. Sementara kita secara fitrah nggak suka didikte. Betul. Terus sebentar, tadi kan dari orang tua itu tidak perlu untuk menasihati dengan pesan moral itu. Tapi yang saya tanyakan, apakah kita perlu bilang sama anak, nak, ini setelah kamu ini apa yang kamu dapat gitu, perlu nggak sih? Boleh sih, boleh seperti itu, atau tergantung usianya berapa. Kalau memang sudah bisa dia menjawab pertanyaan itu boleh. Misalnya belum, boleh juga kita hanya menanyakan bagian mana yang kamu suka. Oh gitu. Atau bagaimana jika seandainya kamu menjadi X, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kayak mancing-mancing gitu ya? Iya. Jadi kalau belum paham pun tetap diulangi lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Iya. Ada tambahan lagi Mbak Desi? Tambahan sebenarnya ini pesan buat ibu ya. Intinya adalah kita itu harus keras kepala juga. Oke. Memang kebanyakan nih yang dialami oleh ibu-ibu ketika mau memulai, merasa pertama nggak punya waktu, kedua aku tuh nggak suka baca, ketiga eman duite. Eman duite. Tahu aja sih Mbak. Iya, soalnya ibu saya kayak gitu. Jadi ibu saya kan nggak suka buku. Ketika saya membeli buku itu maito gitu loh. Jadi ngapain sih beli buku mahal-mahal? Buat apa? Nah padahal saya seneng banget loh sama buku. Mau ibaratnya ya itu harga berapa tak jabanin beli gitu, daripada aku suruh beli emas aku mending beli buku. Tuh kan. Gitu. Nah, tapi tidak semua orang seperti itu kan? Makanya tidak semua orang seperti itu. Nah itu yang agak jadi masalah. Nah kalau pertama dari niat dulu. Niat itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Kalau kita pengen anak kita seperti ini, maka kita harus begini gitu. Kalau kita ingin anak kita senang dengan buku, ya kita harus mengantarkan loh supaya anak itu senang dengan buku. Percuma kita mau anak kita senang dengan buku tapi kita sediain handphone, nggak jadi. Itu mereka nggak bisa jadi satu gitu. Itu cara niat. Kemudian ibu terutama ya, karena yang sering di rumah ibu itu harus sering-sering mengosongkan gelas belajar gitu. Jadi jangan terlalu istilahnya kita terlalu tertutup, nggak mau belajar gitu, kemudian atau merasa aku sudah cukup nih
Padahal ilmu itu sangat luas. Iya. Nah, kita harus selalu mengosongkan gelas untuk dapat ilmu-ilmu yang baru. Oke. Gitu. Jangan lelah untuk belajar karena kita memang juga disuruh belajar sambil yang lahat kan. Gitu. Kemudian masalah finansial. Ini memang berbeda ya tiap orang. Kalau orang yang udah hobi sih mau seberapa pun itu dijabanin itu faktor X. Tapi kalau yang memang tidak di situ, tidak ada anggaran di situ, saat ini udah banyak kok yang online gitu. Jadi buku-buku room to read ini bisa online loh teman-teman gitu. Jadi kalian bisa mengakses buku-buku room to read ini di alamatnya literacicloud.co.id apa .com. Nah, Literasi Cloud. literacicloud.co.id. Oke. Itu semua bukunya room to read gitu. Jadi semuanya direkomendasikan dan ada ribuan. Bisa juga berbagai bahasa, nggak cuma bahasa Indonesia. Nah, itu bisa dipakai kalau memang kita low budget gitu. Tapi kalau karena saya senang buku fisik ya saya mending beli buku fisik gitu kalau saya. Tapi itu bisa jadi alternatif kalau memang nggak ada budget untuk membeli buku fisik gitu. Bisa di print sendiri gitu. Jadi nggak ada alasan kok untuk nggak mau memulai Ya, oke. gitu. Tinggal malesnya aja dikurangi. Ini kayaknya bisa menjadi contoh juga sebenarnya untuk penggagas yang satu ini, 1, 2. Yang lainnya kenapa sih nggak diajak juga ke sini? Yang 2? Yang Mbak Naila itu karena Dinas. bekerja ya dinas Dinas PNS. BKKBN Oh, gitu. BKKBN gitu. Kepil, jadi memang nggak bisa Iya, iya. fleksibel Terus satunya? gitu. Mbak Maya lagi repot mungkin di rumah, lagi mau pindah rumah atau gitu. repot gitu. Berarti yang belum repot ini Mbak Desti sama Mbak Umi. Saya kan ada yang ngomong di rumah gitu, jadi ngepasi hari efektif kan biasanya saya ngajar Oke. gitu. Jadi Nah, anak saya tinggal di ngajarnya rumah. di mana sih Mbak Desti? Di Unsik. Di Unsik. PGMI. Iya. Oke, dosen dia ya. Kalau Mbak Umi sendiri? Saya ibu rumah tangga Tapi aja sih. luar biasa loh mencetak generasi yang suka membaca gitu kan luar biasa loh Mbak Umi. Iya. Kan secara gitu ya. Sekarang itu masih ada beberapa orang ya yang nggak suka baca gitu kan. Yang nggak suka beli apa itu lebih beli baju daripada beli buku gitu kan. Banyak itu. Iya. Beli baju 100.000 murah, beli buku 45.000 mahal banget. Makanya itu jadi kesukaan sebenarnya. Ya sih. Oke. Iya, dari kita obrolan dalam 1 jam ini ada harapan pastinya buat Mbak Desti dulu ya kayaknya. Mbak Desti harapan untuk komunitas ini untuk kedepannya, maksudnya lebih bagaimana mewujudkan masyarakat Wonosobo untuk gemar membaca. Apa harapan Mbak Desti? Harapan saya sih yang pertama untuk kita sendiri harapannya bisa lebih solid gitu ya, lebih solid secara internal dulu, secara internal bisa lebih solid. Sebenarnya kita ada satu lagi, kita berlima sebenarnya. Ada Mbak Fajar itu dari Wadas Rintang, tapi beliaunya sedang banyak kegiatan di kampus gitu, jadi memang sedang off gitu. Jadi kita berlima ya sebenarnya. Nah itu secara internal kita bisa lebih solid, kemudian bisa mengadakan event secara teratur gitu dengan harapan itu bisa memfasilitasi orang tua yang ada di Wonosobo dan sekitarnya untuk bermain dan sekaligus mengedukasi orang tua gitu, menyediakan fasilitas membacakan nyaring di Wonosobo ini. Kemudian kami juga pengen ke sekolah-sekolah, sebenarnya itu harapan terbesar kami. Kita bisa praktik baik di sekolah dan syukur-syukur itu bisa dilanjutkan oleh guru. Oke. Gitu. Itu dampaknya akan sangat besar gitu ketika kita bisa menularkan ke guru-guru di sekolah. Dan itu tantangan juga sebenarnya. Kemudian harapan lagi kami pengen bikin buku atas nama kami gitu, komunitas. Kemarin dapat tantangan dari Pak Musofa di Kepala Dinas Arpusda yang sekarang jadi Kepala Dinas Pendidikan. Itu pengen coba bikin buku gitu tentang ini. Wah menarik nih gitu. Cuman ini masih ya namanya membuat buku itu butuh ini gitu. Jadi itu harapannya itu semoga bisa terwujud. Bisa gitu terwujud. lah. Mudah-mudahan di 2024 pertengahan gitu ya. Moga-moga bismillah. Iya, oke. Insyaallah. Oke. Itu kalau dari Mbak Desti, kalau dari Mbak Umi sendiri harapannya untuk kedepannya? Harapan kedepannya sih semoga masyarakat Wonosobo khususnya para orang tua bisa lebih melek sama membaca nyaring, bisa mendampingi anak-anaknya untuk mau membacakan nyaring untuk anaknya karena memang itu manfaatnya luar biasa bagi anak. Luangkanlah paling enggak
ya minimal 15 menit lah dalam sehari itu sudah amat sangat cukup lah. Kalau lebih banyak ya lebih bagus. Itu sih. Jadi kurang lebih itu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Desti. Terima kasih Mbak Umi sudah ya sharing-sharing gitu ya untuk marilah kita lebih peduli dengan buku dan kita gemar membaca gitu ya supaya literasi di Wonosobo bisa semakin maju, betul? Tuh. Oke, terima kasih kedatangannya dan pesan inspirasi demikian untuk dialog hari ini bersama komunitas membaca nyaring. Mudah-mudahan dengan hadirnya WMN atau Wonosobo membaca nyaring, literasi di Wonosobo bisa semakin maju. Saya Mata Kania, sampai jumpa.